Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang protokol OSI dan juga TCP atau IP. Saya di sini Ferry Kurniawan akan menjelaskan tentang perkembangan merek dan tipe protokol OSI dan TCP/IP hingga saat ini. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an, akan tetapi di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula, sehingga pada akhirnya Badan International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau disingkat OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangan TCP atau IP digunakan sebagai standar de facto. OSI layer. Ketika ISO International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X.200. Standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Layer ketujuh yaitu application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer 6, Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer kelima yaitu Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name, recognition, NFS, dan SMP. Layer keempat yaitu Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan data paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer 3 yaitu Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dari switch layer 3. Selanjutnya, layer 2 yaitu Data Link Layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control LLC
dan lapisan media akses kontrol MAC. Selanjutnya yang terakhir layer 1, yaitu physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Proses pengiriman data melewati tiap layer bisa kita analogikan seperti kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim, layer 7 sampai layer 5. Kemudian, sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop layer 4 agar surat bisa kita kirim. Kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa surat tadi, layer 3. Selanjutnya surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita tadi ke layer 2 dan 3. Paket header. Pada ulasan sebelumnya kita membahas bagaimana proses sebuah data transmisi. Sekarang kita akan mencoba membongkar sebuah data. Apa isi sebuah data sehingga data tersebut bisa ditransmisikan. Ketika kita analogikan mengirim data di internet itu seperti mengirim pos, bisa dikatakan data adalah surat tersebut, kemudian paket header adalah amplop, perangko, alamat, dan kelengkapan lainnya. Paket header ini memberikan beberapa informasi tambahan. Jika kita bedah sebuah paket data yang ditransmisikan menggunakan IPv4, maka isi dari paket data tersebut bisa kita lihat seperti gambar berikut. Fungsi OSI layer adalah mengupayakan membuat sistem jaringan komputer yang menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda sehingga memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa berkomunikasi. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Fungsi TCP/IP pada komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam suatu jaringan. TCP/IP juga sering digunakan untuk kepentingan remote login, untuk telnet, untuk komputer mail, dan lain-lain. Berikut ini merupakan tahapan kerja dari OSI layer. 1. Application layer mengirim data ke komputer lain. 2. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. 3. Selanjutnya, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. 4. Kemudian transport layer pengirim akan memecah data dan dikumpulkan kembali di transport layer penerima. 5. Setelah itu, network layer akan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. 6. Lalu data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. 7. Kemudian di physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima. 8. Selanjutnya, alur terbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Berikut ini adalah cara kerja protokol TCP/IP. 1. Data dipecah menjadi paket kecil sehingga bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. 2. Paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimnya. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router. Setiap router hanya mengantarkan paket ke rute terdekat
sambil dicarikan jalan atau rute yang pas. 3. Ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing, dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data sudah diterima apa belum. Disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP/UDP. Jika protokolnya TCP, maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan diminta untuk dikirim ulang. Paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya hingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Adapun contoh implementasi dari model arsitektur OSI ini dapat dilihat dari proses pengiriman dan penerimaan email yang mana tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap pengiriman email. Pertama, pada layer 7, mengatur interface dengan user, misalnya program Microsoft Outlook yang mempunyai fungsi SMTP dan POP3. 2. Setelah itu layer 6, mengirim email dengan format ASCII atau HTML. 3. Layer 5. Dalam menggunakan email, Anda harus menginstal OS dahulu untuk membuka sesi komunikasi jaringan. 4. Layer 4. OS membuka SMTP dengan sebuah TCP socket, kemudian protokol terbuka untuk menerima data dari server email. 5. Layer 3. Komputer mencari IP address dari SMTP server dengan melihat routing table yang diberikan OS router. Jika tidak ditemukan, akan memberikan pesan. 6. Layer 2. Paket data dari IP address dikirimkan oleh Ethernet. 7. Layer 1. Mengubah paket data menjadi sinyal elektrik yang ditransformasikan pada kabel UTP Cat5. Tahap penerimaan email. 1. Sama halnya dengan tahap pengiriman email, namun pada penerimaan email pertama-tama, sinyal elektrik yang merupakan paket data diterima pada layer 1. 2. Kemudian layer 2. Paket data diterima dari IP source yang telah dikirimkan melalui Ethernet. 3. Layer 3. Menerima paket data dari IP address source kemudian membuka header paket. 4. Layer 4. Menyusun ulang paket-paket data dan memberikan acknowledgement terhadap paket-paket data yang hilang. 5. Layer 5. Menjalin komunikasi dengan jaringan. 6. Layer 6. Mentranslasikan email yang sebelumnya berformat ASCII sehingga dapat dibaca oleh user. 7. Tahap terakhir adalah layer 7, yang merupakan layer aplikasi yang merupakan interface user, di mana email ditampilkan pada aplikasi email, contohnya Microsoft Outlook.